Baik, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai penggunaan OJS 3. Sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa fitur-fitur dan proses instalasi untuk OJS 3. Hal pertama yang perlu Anda lakukan ketika aplikasinya sudah terinstall adalah melakukan pengaturan-pengaturan dasar. Saya asumsikan bahwa Anda sudah selesai melakukan instalasi. Untuk latihan kali ini kita akan menggunakan layanan jurnal gratis, OJS gratis dari Relawan Jurnal Indonesia. Anda bisa mengunjunginya di alamat web latihanojs.jurnalindonesia.org. Nanti di sana akan ada beberapa jurnal yang sudah mendaftar. Itu merupakan jurnal-jurnal dari member Relawan Jurnal Indonesia untuk latihan. Jadi silakan Anda mengajukan registrasi kalau ingin mendapatkan username dan alokasi layanan jurnal dari Relawan Jurnal Indonesia. Oke, saya akan masuk sebagai admin. Sekarang peran saya adalah sebagai admin. Saya akan memperlihatkan beberapa layanan. Di sini ada administration. Setelah Anda akan masuk dalam proses administration, nanti akan ada beberapa layanan-layanan pengaturan jurnal. Seperti kalau Anda lihat tampilan ini, ada beberapa jurnal yang sudah terinstall di dalam sistem OJS ini. Untuk membuat jurnal baru, silahkan pilih klik create jurnal dan Anda isikan pada jurnal title nama jurnalnya. Sedangkan untuk jurnal description, untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengambil dari jurnal arbitrer. Saya akan coba untuk migrasi dari arbitrer ke versi terbaru dari OJS 3 karena arbitrer sebelumnya menggunakan OJS 2. Silahkan di copy, saya paste. Ya, di paste. Ini informasinya. Anda bisa memberikan informasi singkat mengenai description ini. Pada bagian path, ini adalah bagian wajib yang harus Anda isikan. Ya, isikan sesuai dengan nama jurnal Anda. Ini untuk OJS-nya mengakses atau path-nya di mana. Jadi alamatnya kira-kira seperti itu. Ya, proses instalasi jurnal baru telah selesai. Anda akan diminta untuk mengisikan informasi dasar mengenai OJS kita. Mungkin mengenai siapa penerbitnya, kemudian ISSN-nya, editorialnya siapa saja, dan silakan kita isi. Oke, kita langsung saja mengisinya. Ya, nama jurnalnya saya sudah isikan. Kemudian untuk singkatan jurnalnya, jurnal arbitrer JA. Untuk publishernya saya buat di sini Universitas Andalas dan ISSN-nya saya sesuaikan dengan ISSN dari arbitrer. Dan untuk jurnal summary-nya tadi saya sudah mengkopikan dari halaman web arbitrer. Silahkan ini di copy juga di bagian about journal. Selanjutnya untuk masthead itu berisi tentang editorial team. Kita akan mengambilnya dari jurnal arbitrer juga di editorial team, biasanya di about, kemudian editorial team. Silakan ditempelkan di masthead-nya. Oke, saya rasa ini sudah cukup bagus tampilannya. Ya, kita lanjutkan saja di bagian berikutnya. Silahkan pilih continue untuk melanjutkan prosesnya. Ya, di sini biasanya akan muncul ISSN not valid. Ya. Itu biasa saja, Anda bisa mengabaikannya karena nanti Anda bisa mengubah ISSN-nya. Ya. Kita abaikan saja tampilan ini dulu. Kita lanjut saja pada proses mengisi form untuk kontak. Ini merupakan kontak utama yang digunakan dalam pengelolaan jurnal. Biasanya ini editor in chief-nya atau penanggung jawab jurnalnya. Saya akan memasukkan nama sesuai dengan jurnal arbitrer.
Kalau sudah selesai, silahkan pilih continue. Ya. Selanjutnya, untuk tab appearance, Anda diminta untuk memberikan informasi mengenai tampilannya. Jadi appearance ini berhubungan dengan tampilan web, mulai dari logonya, headernya, kemudian juga tema yang bisa digunakan. Kita akan mengambil informasi dari jurnal arbitrary juga. Untuk logonya di sini bisa pada pilihan upload file, kemudian pilih yang akan dijadikan logo jurnalnya. Kemudian alternatif teksnya sesuaikan dengan nama jurnalnya. Ya, kalau sudah selesai, kita lihat di bawah pada bagian page footer. Pada informasi ini Anda bisa memberikan informasi pada bagian bawah jurnal atau di bagian kaki jurnal. Kita masukkan di sini nama jurnalnya, kemudian saya masukkan juga indeksnya. Ini untuk memberikan informasi bahwa jurnal ini terindeks. Ya. Saya akan memberikan contoh menambahkan indeks dengan menggunakan Google saja ya, Google Scholar. Ya. Ya, untuk menambahkannya kita bisa menggunakan logo dari Google Scholar. Ya. Saya copy saja, kemudian saya tambahkan di sini upload, kemudian pilih file, kemudian pilih logo Google Scholar-nya, open. Ya, sudah selesai. Dan saya sesuaikan ukurannya karena ini terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Oke, saya rasa cukup. Ya. Selanjutnya kita tambahkan linknya. Ya. Kalau dilihat di sini arbitrary, linknya ke Google Scholar. Ya. Kita copy saja alamat Google Scholar-nya, kemudian kita tambahkan di insert link di sini, paste, kemudian oke. Ya. Untuk new Windows, oke. Ya, sudah selesai. Kita menambahkan footernya. Ya, kemudian supaya kita cetak tebal saja supaya lebih jelas. Kemudian untuk berikutnya tema ya, coba kita pakai yang bootstrap ya. Di sini ada default, kemudian ada bootstrap. Kita coba menggunakan yang bootstrap ya. Ya. Bagi pengguna yang yang sudah mahir, biasanya juga bisa melakukan customize dengan menggunakan CSS ya. Di sini kita lihat ada juga beberapa sidebar management. Ini adalah file-file yang akan ditampilkan di sisi atau sisi kanan dari halaman web kita. Kemudian untuk homepage itu biasa berisi cover dari jurnal kita. Kita pilih di sini covernya. Saya asumsikan covernya ya. Oke. Masukkan. Oke, ini adalah cover jurnal yang akan muncul nanti di tengah jurnal kita ya. Kemudian untuk favicon itu adalah logo atau simbol kecil ketika membuka webnya. Kita ganti saja dengan gambar unan ya. Saya pakai logo unan di sini ya, favconnya. Ini informasi tambahan saja, kita bisa abaikan. Pada bagian list itu adalah jumlah artikel yang akan ditampilkan pada bagian depan ya. Ya, jurnal thumbnailnya Anda bisa menambahkan thumbnailnya. Setelah itu kita akan masuk ke tab berikutnya ya, submission. Ini merupakan aturan-aturan atau pengaturan-pengaturan yang harus diikuti oleh penulis ketika ingin mengirimkan artikelnya ke jurnal kita. Saya akan sesuaikan dengan yang dari Universitas Andalas yang jurnal arbitrarnya. Ya, ini ada submissionnya, ada online submission, author guidelines. Ya, saya di sini menggunakan submission kit. Ya. Kemudian juga ada, kita copy saja submission kitnya. Ya, copy author guideline.
kita paste di sini. Sudah di bawah ini checklistnya. Ketika penulis ingin mengirimkan artikel, maka dia harus mencentang pilihan ini. Oke. Kita pilih edit, kemudian bisa menambahkan informasi tambahan. Setelah itu, Anda juga bisa menambahkan item baru yang mungkin tidak ada di sana dan Anda bisa menambahkannya. Kali ini saya akan coba untuk menambahkan satu item baru. Ya, silakan. Oke, untuk bagian submission metadata, kita pilih metadata apa saja yang ingin kita tampilkan di web kita. Ya, misalnya keywordnya, language, kemudian juga saya mau menambahkan di subjek, kemudian di disiplin juga. Ya, informasinya saya rasa cukup. Dan satu lagi di references, ya, dan supporting agencies juga. Oke, ini beberapa customize saja yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya kita pilih continue untuk proses selanjutnya, ya. Sudah selesai. Selanjutnya pada text indexing. Ini adalah proses untuk bagaimana jurnal kita bisa diindeks oleh Google atau search engine lainnya, ya. Misalnya saya masukkan di sini nama jurnalnya, description-nya, jurnal arbitrary, ya. Custom text ini untuk ditampilkan di halaman atau kepala dari web kita. Dan biasanya saya tidak mengisinya. Kita continue saja. Kita masukkan di sini jurnal arbitrary, jurnal. Oke, untuk indexingnya saya berikan jurnal arbitrary, Linguistic Journal of Andalas University. Saya akan memberikan arbitrary, Linguistic Journal of Andalas Society. Oke, silahkan diisikan infonya. Dan selanjutnya kita akan diminta untuk menambahkan user, ya. Ingat, kita baru hanya memiliki user sebagai admin. Sekarang kita menambahkan user sebagai manager, ya. Kita akan menambahkan satu user sebagai manager. Silahkan masukkan namanya. Kita berikan nama, saya menggunakan nama saya. Oke, last name juga nama saya, karena nama saya cuma satu, jadi saya ulang saja namanya, ya. Oke, email, username, kemudian kontak email, ya, kemudian password yang digunakan. Ulangi passwordnya. Kemudian pada bagian ini kita bisa memaksa seseorang untuk login pertama kali mengganti atau tidak passwordnya. Saya tidak hilangkan saja centangnya, ya. Kemudian pilih negaranya, Indonesia. Oke, kemudian juga ada nanti user detailnya, ya. Kalau Anda juga mau bisa mengirimkan email ke user yang dibuat, ya. Selanjutnya ada informasi detail, bisa menambahkan gender, gelar dan sebagainya, ya. Kalau memang informasi tersebut penting maka ditambahkan. Saya coba di sini menambahkan informasi untuk ORCID ID. Saya akan ambil dari, ya, ini saya copy, ya, dari ORCID saya paste, ya. Oke, untuk bahasa silakan, ya. Afiliasi, silakan isikan afiliasinya kalau ada, kalau tidak dikosongkan saja informasi tambahan ini. Mulai bibliografi, kemudian mailing address. Kalau sudah oke, sudah selesai, sudah menambahkan user baru. Selanjutnya kita tunjuk dia berperan sebagai apa, ya. Di sini seperti yang dijelaskan, ada beberapa perannya, ada jurnal manager, jurnal editor, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan nanti lebih detail masing-masing peran. Oke, secara umum ada beberapa role yang ada di OJS. Ada site administrator, ada jurnal manager, author, editor, section editor, reviewer, copy editor,
layout editor, proofreader, dan readers ya. Untuk kalau Anda lihat di sini ada yang berwarna merah, itu semua adalah yang wajib ada, yang harus ada untuk dalam sebuah jurnal ya. Kita akan lihat satu persatu peran dari masing-masing user ini. Misalnya site administrator ya, site administrator adalah berperan untuk pengelolaan web secara umum. Jadi dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap satu jurnal, tapi terhadap website yang disediakan. Ya, biasanya ini satu orang saja. Kemudian peran berikutnya jurnal manager. Jurnal manager bertugas untuk mengelola jurnal. Dan ini disesuaikan dengan berapa banyak jurnal yang ada di sebuah web. Kalau universitas Anda atau instansi Anda memiliki beberapa web, maka satu web dikelola oleh satu jurnal manager. Berikutnya ada author atau penulis. Tugasnya adalah untuk mengirimkan artikel. Ada editor, perannya untuk melakukan editing, submission, kemudian juga mengelola artikel yang dikirim oleh author. Juga menunjuk siapa yang akan melakukan reviewer, menunjuk siapa yang akan melakukan proofreading, dan sebagainya. Intinya, fungsi editor adalah untuk melakukan proses editorial. Kemudian ada section editor. Section editor berperan sebagai editor untuk seksi tertentu. Karena di OJS kita bisa menambahkan beberapa seksi. Misalnya di seksi artikel, kemudian ada satu lagi seksi review ya, jadi untuk masing-masing seksi tersebut kita bisa menunjuk editornya. Selain editor juga dibutuhkan reviewer atau mitra bestari ya, mereka adalah para ahli yang bertanggung jawab untuk melihat keabsahan baik itu konten, isi kontennya, dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ya. Tugasnya adalah untuk melakukan review ya, dari artikel-artikel yang telah masuk ke jurnal kita. Berikutnya ada copy editor. Copy editor berperan untuk mengecek artikel-artikel yang telah direview oleh reviewer, mulai dari gramatikalnya, kemudian juga strukturnya yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh jurnal. Secara umum copy editor ini tidak terlalu penting memang fungsinya, tapi proses copy editing itu sangat penting sekali. Setelah dari copy editor, prosesnya dilanjutkan ke layout editor. Layout editor memang perannya adalah untuk menampilkan artikel yang telah kita review ya. Seperti apakah mengirimkannya dalam format PDF, kemudian HTML, atau format-format lainnya ya. Kemudian ada proofreader untuk melihat kesalahan-kesalahan gramatikal. Dan yang terakhir ada reader, tentu fungsinya untuk membaca artikel. Oke, kita menambahkan usernya sudah. Selanjutnya kita menambahkan role. Di sini ada beberapa role yang bisa dipilih sesuai dengan peran yang ingin diberikan kepada user. Misalnya ada journal manager, ada section editor. Oke, saya akan menambahkan journal manager. Kalau sudah save dan finish, dan sudah menambahkan usernya ada 2, sekarang ada journal manager. Oke, saya rasa itu cukup untuk pengelolaan awal site administration-nya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses administrasi jurnal. Dan ini peran dari journal manager. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.